Perkenalkan tuh. Saya banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran anak yang dari IKIP, Ya, serta terlebih dulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ini saya ini terangkat menjadi jupel pada tahun 85 ke sekarang. Ya, Dan saya semenjak terangkat menjadi jupel, bukanlah saya ini belajar di buku. Saya ini belajar praktek di lapangan. Nah, sesudah saya terangkat menjadi jupel, jupel ini adalah juru pelihara. Jadi pekerjaan saya memelihara, merawat, serta melindungi. Ya, sesudah demikian, langsung ada penelitian dari Surabaya maupun dari Trowulan Mojokerto ya, ke daerah Kamal ini. Langsung saya diperintah oleh Swaka untuk mengasih nomor urut dengan angka Romawi. ya, Pak. Makanya saya kerap kali pesan pada anak-anak pengunjung, kalau pingin belajar sejarah, belajarlah angka Romawi. Nanti kalau mereka itu menjadi menjadi pembimbing sejarah, dia tidak tahu angka Romawi, maka Memalukan itu, Pak. akan susah dia. Jadi saya pesan supaya belajar huruf angka Romawi. Ya, dari itu sesudah saya kelilingi sedaerah Kamal ini semua, banyaknya benda sejarah ini 3.600 benda cagar budaya. Berarti itu lumayan banyak ya, Pak, sampai 3.000 lebih itu. Mungkin dari 3.000 lebih itu, mungkin pertemuan itu apakah dari setiap dari desa Kamal ataupun dari percampuran desa gitu, Pak, antara desa tuh mengumpulkan kayak bakal ini mengumpulkan kayak bakal di Duplang ataupun di situs-situs Pokoknya sedaerah Kamal ini yang paling banyak benda sejarahnya saya hitung sampai 3.600 benda cagar budaya sedaerah Kamal. Ya, bukan dari desa lain. Bukan dari desa lain, ini sedaerah Kamal. Pedukuhannya yang beda, termasuk dusun Duplang ya, Pak. Kendal, Gumitir sana. Kamal Kerajaan Kelanceng. Itu. Lah, akhirnya benda-benda cagar budaya itu sesudah terhitung terdiri dari satu menhir, batu kenong kembar, batu kenong tunggal, batu lesung, dolmen atau kubur batu, batu purba yang berbentuk tugu juga ada di daerah Kamal ini. Tingginya 2,5 meter, letaknya di sebelah barat Masjid Kamal. Nah, akhirnya sesudah penelitian bersama dari Surabaya, dari Trowulan Mojokerto, saya ini masih belum puas. Ya, Pak. Karena saya punya hak atau tanggung jawab melindungi benda sejarah yang ada di desa Kamal. Dan akhirnya saya keliling sendiri karena saya pingin buat peta. Jadi umpama saya buatkan peta
di mana letaknya benda-benda itu supaya saya cantumkan dalam peta. Jadi semua pengunjung yang ingin tahu di mana letaknya, itulah saya buatkan peta. Jadi mulai tahun 85 itu ke sekarang, benda cagar budaya ini yang ada di daerah Kamal ini mulai dilindungi undang-undang pada tahun 85 itu. Ya, akhirnya di waktu saya jalan kaki mengelilingi perbatasan desa Kamal dan sungai-sungai dari mana, itu saya buatkan peta. Ya, Pak. Langsung saya menjumpai batu kenong tonjolan 1, tapi di bawah tonjolan itu berlubang berbentuk kerucut, lubangnya muka belakang kanan kiri, serta tidak tembus. Nah, itu saya bingung. Akan tanya pada siapa? Akan tanya pada masyarakat? Tidak mungkin Ya. tahu dia. Jadi akan nelpon, tidak ada HP masih zaman itu. Di tahun 87. Jadi di waktu saya laporan triwulan ke Mojokerto, saya langsung menghadap Pak Budi. Pak Budi itu bagian arkeolog. Ya. Pak, saya perlu melaporkan benda cagar budaya yang ada di daerah Kamal. Ini ada peneliti, Pak, dari Mojokerto serta dari Surabaya. Banyaknya 3.600 semua. Makanya saya masih belum puas, Pak. Langsung saya mengelilingi perbatasan desa Kamal. Makanya saya menjumpai batu kenong tonjolan 1 serta berlubang berbentuk kerucut. Saya tidak tahu artinya, Pak. Gunanya untuk apa? Maka dari itu saya pingin kehadiran Bapak Budi ke situ Deplang. Kira-kira kapan Bapak punya waktu senggang? Loh, kalau hari ini sudah terlalu siang, Pak Darman, tidak bisa. Kalau besok pagi saya siap. Ya, Pak. Oke, tak saya tunggu di situ Deplang. Besok pagi ya, Pak? Ya. Nah, sesudah saya pulang, keesokan harinya orang yang bernama Pak Budi itu hadir ke sini. Hadir. Mana tempatnya, Pak Darman? Di Kamal Kerajaan, Pak. Bagian perbatasan puncak sebelah utara. Oh, letaknya di tepi sungai. Jauh apa enggak, Pak Darman, dari sini? Kurang lebih 1 kilo, Pak, dari sini. Oh, yang enak bawa sepeda saja, Pak Darman, supaya cepat. Karena nanti saya pulang. Oh iya, Pak. Saya yang bonceng. Sesudah nyampe saya tunjuk. Ini, Pak, buktinya. Mengapa sama-sama batu kenong? Ini kan batu kenong tonjolan 1, Pak. Ya, Pak. Mengapa di ruang situs itu kok tidak ada lubangnya? Ini kok berlubang berbentuk kerucut. Apa artinya ini, Pak? Gunanya untuk apa? Jadi saya ingin penjelasan dari Bapak. Langsung Pak Budi itu menjawab. Ini termasuk mata angin, Pak Darman, menunjukkan arah antara utara dan selatan, timur dan barat. Pasti ada dolmen. Loh, Pak, yang dikatakan dolmen saya juga tidak ngerti, Pak. Gimana, Pak? Gitu saya. Iya, Pak. Yang dikatakan dolmen, Pak Darman,
ada orang purba meninggal dan ada batu ngampar besar. Bukan batu yang besar ini diangkat oleh orang purba, tidak mungkin Pak Darman, karena batunya terlalu besar. Jadi perkiraan saya terlebih dulu dikasih cagak dari batu juga, kanan kiri ini dikasih 3-3. Jadi kalau kanan kiri berapa? 6. Nah, sesudah diperkirakan dah ambruk ke bawah, baru di bawah batu itu digerobong seukuran mayat yang meninggal. Oh, sesudah selesai gimana Pak? Sesudah selesai, baru si mayat itu dimasukkan ke dalam jurang itu, serta barang-barangnya dikumpulkan sama si mayat. Berupa apa saja Pak? Demikian saya. Ya kadang-kadang keris, kadang-kadang tombak, kadang-kadang perhiasan. Berupa manik-manik itu. Kadang-kadang emas lempengan. Sesudah selesai gimana Pak? Ya langsung diuruki tanah lagi Pak Darman. Sesudah diuruki tanah lagi, itulah yang dikatakan dolmen. Oh iya Pak, saya sudah mengerti Pak. Cuman saya sekarang ingin membuktikan mata angin ini Pak. Mari kita berangkat ke arah timur. Demikian saya. Oh ya mari. Jalan kaki sama saya. Nyampe ke tepi sungai. Itu Pak Darman depan. Itu betul. Itu namanya dolmen. Ada cagaknya 6. Iya Pak. Oh iya Pak, saya sudah mengerti, cuman ingin membuktikan mata angin ini saya 2 penjuru Pak. Jadi dari arah mata angin ini mari kita berangkat ke arah barat. Oh iya mari. Jadi jalan kaki lagi sama saya ke arah barat. Banyak dolmen-dolmen itu butuh semua. Berarti menjurut-jurut gitu Pak? Iya. Tempatnya jalan. Langsung sesudah demikian saya mengajak ke arah utara. Ke arah utara ini langsung saya menjumpai batu lesung. Batu lesung itu batunya bulat besar gini dan di tengah-tengah berlubang serta ada penghambatnya gini berbentuk lingkaran. Jadi kalau nombok kopi atau beras, ya, Pak, tidak kurat karet. Nggak kececeran gitu ya Pak? Iya, karena ada penghambatnya, ada pematangnya pokoknya. Sesudah demikian saya mengajak turun ke tepi sungai. Mengajak turun ke tepi sungai, langsung ada batu bertulis. Nah, kalau semacam ini saya mendengar penjelasan Pak Guru saya dulu. Orang-orang purba ini tidak mengenal baca tulis. Toh mengapa ini kok sudah ada batu bertulis dengan telunjuk jari? Ini huruf apa Pak? Perkiraan saya ini bukan huruf Sanskerta, bukan huruf Palawa, bukan huruf Jawa. Huruf apa kalau lurus-lurus semacam ini Pak? Ini huruf Paku Pak Darman. Menandakan munculnya situs yang ada di Desa Kamal, Kecamatan Arjasakap, Jember ini yang lebih awal sendiri. Jadi dari itu saya langsung mengajak pulang ke sini. Mengajak pulang ke sini, saya ajak lagi Pak Budi itu ke situs, ke ruang situs ini. Pak, batu besar semacam ini dinamakan apa?
ini dinamakan Minhir, Pak Darman. Bagaikan Candi Borobudur yang ada di atas sendiri itu, apa namanya? Stupa, Pak. Iya, ini bagaikan stupa. Jadi diperkirakan di bawah Minhir ini ada candinya. Demikian. Oh, iya Pak. Iya, Saya mengerti Pak. Jadi saya ingin tahu kalau batu kenong kembar semacam ini gimana Pak? Nah, kalau batu kenong kembar semacam ini mempunyai kekuasaan dua fungsi, Pak Darman. Yang mempunyai kekuasaan dua fungsi itu saya masih belum mengerti, Pak. Gimana caranya? Batunya satu, tapi kenongnya ini berjejer dua. Tapi kenong ini menghadap ke utara dan ke selatan, northwest, southwestern. Jadi ke utara menunjukkan dolmen, ke selatan demikian juga. Jadi kita jalan lagi umpamanya ke sawah-sawah, ke ladang-ladang, langsung jumpa sama batu kenong kembar lagi yang kenongnya menghadap ke arah barat dan ke arah timur. Ini fungsinya sama. Kalau semacam ini Pak, batu kenong tonjolan satu. Apa artinya Pak? Gunanya untuk apa? Ini batu kenong tonjolan satu merupakan tempat pemujaan kepada arwah leluhur. Oh, seperti nenek moyang gitu ya Pak? Iya. Pada roh nenek moyang. Yang Demikian. Jadi cukup jelaskan Iya Pak. keterangan dari saya. Iya Pak, cukup. Apa-apa yang masih belum mengerti silakan bertanya sekarang. Dan saya akan melanjuti pertanyaan yang berikutnya. Apakah ada pihak penelitian atau pelestarian budaya datang ke situs Duplang gitu? Kayak apa penelitian gitu lah Pak? Seperti kayak bakar batu-batu gitu, mungkin bisa dipenelitian dari biar siswa-siswa ataupun dari SMA gitu bisa memahami batu-batu itu. Oh, itu penelitian itu sangat banyak ke sini. Iya Pak. Tapi untuk saya, kalau saya ditanya, pasti saya menjawab. Iya Pak. Itu di depan itu kan sudah tamu atau pengunjung harap lapor. Iya Pak. Tapi kalau ada tamu pengunjung, satu atau dua orang, apalagi banyak, Iya Pak. langsung tidak laporan pada saya. Langsung segera boro-boro ke masuk situs. ke ruang situs. Saya biarkan. Tidak saya temui. Langsung mereka itu pulang Iya Pak. tanpa pamit pada saya. Ya, apa semacam itu peraturan? Tidak Pak. Ya, makanya semua pengunjung itu harus menghargailah, meskipun saya ini sebagai petugas kecil. Iya Pak. Harus. Setidaknya melestarikan Ya, gitu Pak. demikian. Kalau semisalnya kan misalkan kita masuk ke rumah, kita kok boro-boro masuk ke dapur gitu, nggak Ya. pamit ke orangnya dulu. Seperti Itu. Jadi kalau sebagai tamu harus pengapora dulu. Iya. Permisilah dulu. Iya. Permisi dulu. Kalau zamannya Belanda, selakum, Iya. pengapora. Demikian. Jadi peraturan Orde Lama sama dengan Orde Baru ini sama, kata saya. Iya Pak. Mulai dari nenek moyang saya, kalau pergi bertamu pada siapapun, pengapora.
Iki zaman sekarang, karena sekarang ini sudah anjuran agama Islam. Iya, Pak. Assalamualaikum. Kan demikian. Iya, Pak. Ya, itu penjelasan dari saya. Kalau Ananda masih belum jelas Iya. apa yang menjadi unek-unek pada hati Ananda yang perlu ditanyakan pada saya, oke, silakan. Jadi tadi kan nanyanya ada penelitian apa tidak gitu Iya. ya. Memang banyak penelitian itu, tapi nanyanya ke Bapak tentang benda-benda bersejarah yang Iya. ada di sini atau di sekitar sini, nanyanya ke Bapak. Soalnya saya ini, mumpung saya masih hidup, Iya, Pak. nanti sebentar lagi saya sudah panggilan ilahi umpamanya. Ini anak cucu saya tidak mungkin tahu, tidak mungkin mengerti. Kemarin ada pengunjung. Apa Pak isinya di dalam ini Pak? Batu Hanya kenong, yang ditanyakan. gitu saya. Iya. Batu kenong. Bentuknya gimana Pak? Ya seperti kenong gamelan itu. Nah, kalau tidak percaya, Ananda silakan masuk ke ruang situs, itu pukul pakai tangannya, kenongnya itu. Pasti berbunyi. Kalau tidak berbunyi, dipukul 1 kali, 2 kali. 2 kali ini masih belum berbunyi, pukul lagi sekuat tenaganya. Gitu saya. Iya, Pak. Ya tangannya yang rusak Pak, gitu. Mungkin tangannya nggak kuat daripada batunya, Pak. Mungkin nggak ada pekerjaan. Iya. Terus lanjut. Ingat dulu. Ingat dulu. Ambil semua, Lik. Iya. Jadi penjelasan dari saya ini saya cukup jelas. Iya, Pak. Jadi fungsinya batu kenong kembar apa kata saya tadi? Kayak bakal itu, kayak bakal penemuan selatan dengan utara gitu. Ya, Menunjukkan itu arah. mempunyai kekuasaan Betul. dua fungsi. Dua Kalau angin batu gitu. kenong kembar Iya, Pak. itu. Kalau batu kenong kembar, batunya satu tapi kenongnya berjejer Dua dua. Itu mempunyai kekuasaan dua mata angin. fungsi. Dua fungsi. Demikian. Kalau jalan lagi umpamanya ke sawah-sawah, ke ladang-ladang, langsung jumpa lagi sama batu kenong kembar lagi yang kenongnya menghadap ke arah barat dan ke arah timur. Ini fungsinya sama, juga menunjukkan dolmen. Berarti itu dolmen tuh berarti berapa macam gitu, Pak? Kayak dolmen yang gitu arahkan